Semuanya, hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang PSAK 14, 57, dan 1. Anggota kelompok kami bernama saya Albert Renatan dengan NIM 2023500125. Nama saya Aula Arta Hendrawan dengan NIM 2023-518. Saya Muhammad Gibran dengan NIM 2023-50256. Saya Maivia Rizky Putri dengan NIM 2023-50340. Rolling Cana Putri dengan NIM 2003-50355. Yang pertama itu PSAK 14. PSAK 14 ini bertujuan yaitu untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan, lalu penentuan jumlah biaya yang diakui sebagai aset, serta menyediakan pedoman dalam penentuan biaya dan beban. Juga memberikan pedoman rumus biaya yang digunakan untuk menentukan biaya persediaan. Lalu persediaan itu adalah aset, yaitu seperti dikuasai untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Yang kedua itu dalam proses produksi untuk penjualan tersebut. Yang ketiga itu dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Lalu pengukuran persediaan barang dagangan yaitu dengan persediaan diukur pada mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Yang kedua, biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Yang ketiga, biaya pembelian persediaan meliputi harga beli, biaya impor, dan pajak lain-lain. Biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang langsung dapat diatribusikan dalam kepada perolehan. Biaya konversi persediaan meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan item yang diproduksi, seperti biaya tenaga kerja langsung. Lalu yang kedua, pengalokasian overhead produksi. Tetap ke biaya konversi didasarkan pada kapasitas normal fasilitas produk. Yang ketiga itu, suatu proses produksi mungkin menghasilkan lebih dari satu jenis produk secara simultan. Maka biaya tersebut dialokasikan antar produk secara rasional dan konsisten. Biaya lain termaksud dalam biaya persediaan hanya sepanjang biaya tersebut timbul agar persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Contoh biaya yang dikeluarkan dari persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya, itu yang pertama jumlah yang tidak normal atas pemborosan bahan. Yang kedua, itu ada tenaga kerja atau biaya produksi lainnya. Yang kedua, biaya penyimpanan kecuali biaya tersebut diperlukan dalam proses produksi sebelum tahap produksi selanjutnya. Yang ketiga, overhead administrasi yang tidak memberikan kontribusi untuk persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Yang keempat itu biaya penjualan. Selanjutnya adalah mengenai PSAK 57 yang membahas mengenai provisi, liabilitas kontingensi, dan juga aset kontingensi. Jadi provisi adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Sedangkan liabilitas kontingensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa di masa depan. Lalu untuk aset kontingensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan menjadi pasti dengan terjadinya atau tidaknya suatu peristiwa. Next. Tujuan dari PSAK 57 sendiri adalah untuk mengatur pengakuan dan pengukuran provisi, liabilitas kontingensi, dan juga aset kontingensi, serta untuk memastikan bahwa informasi memadai dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
Lalu untuk ruang lingkup PSAK 57 sendiri, yang pertama itu diterapkan oleh seluruh entitas dalam akuntansi untuk provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi, kecuali yang timbul dari kontrak eksekutori. Lalu yang kedua, diterapkan untuk instrumen keuangan termasuk jaminan yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55 tentang instrumen keuangan. Lalu yang ketiga adalah jika ada PSAK lain yang mengatur tentang liabilitas kontingensi dan aset kontingensi, entitas menerapkan PSAK tersebut. Yang terakhir adalah pengakuan pendapatan yang berhubungan dengan provisi mengikuti aturan PSAK 23 tentang pengakuan pendapatan. Selanjutnya, perbedaan provisi dan juga untuk liabilitas lain. Provisi dapat dibedakan dari liabilitas lain seperti utang usaha dan akrual, karena pada provisi ada ketidakpastian mengenai waktu atau jumlah yang dikeluarkan di masa depan untuk menyelesaikan provisi tersebut. Nah, perbedaannya sendiri kalau untuk utang usaha pasti mengenai waktu dan jumlah yang dikeluarkan dalam menyelesaikannya. Sedangkan untuk provisi, adanya ketidakpastian mengenai waktu dan jumlah yang dikeluarkan dalam menyelesaikannya. Selanjutnya, pengakuan provisi. Nah, provisi sendiri bisa diakui jika pertama, entitas memiliki kewajiban kini sebagai akibat peristiwa masa lalu. Lalu yang kedua, penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya mengandung manfaat ekonomi, dan yang ketiga, jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasikan. Dan di sini ada notes, jika kemungkinan kewajiban kini ada pada akhir periode pelaporan, maka kita akan mengakui provisi. Namun, jika kemungkinan kewajiban kini belum ada pada akhir periode pelaporan, maka akan mengungkapkan liabilitas kontingensi. Selanjutnya adalah pengakuan liabilitas kontingensi. Yang pengakuan liabilitas kontingensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Liabilitas kontingensi ini merupakan kewajiban kini yang timbul sebagai peristiwa akibat masa lalu, tapi ini bisa tidak diakui karena yang pertama adalah tidak terdapatnya kemungkinan besar entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya. Yang kedua adalah jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. Selanjutnya, pengakuan aset kontingensi. Pengakuan aset kontingensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi aset pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Selanjutnya, pengukuran entitas. Pengukuran entitas adalah jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Penggantian merupakan jika sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi digantikan oleh pihak ketiga, maka penggantian ini hanya diakui pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti diterima pada saat entitas menyelesaikan kewajibannya. Yang kedua adalah diakui sebagai aset yang terpisah. Selanjutnya, jumlah yang diakui tidak boleh melebihi nilai provisi. Dan yang terakhir, dalam laporan laba rugi komprehensif, beban yang berkaitan dengan provisi dijadikan secara neto setelah dikurangi jumlah yang diakui sebagai penggantiannya. Perubahan dan penggunaan provisi. Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan. Yang pertama, jika arus keluar sumber daya yang kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dapat dibatalkan. Yang kedua, jika kewajiban estimasi diskonto, maka nilai tercatatnya meningkat. Peningkatan ini diakui sebagai biaya pinjaman. Provisi hanya dapat digunakan untuk pengeluaran yang berhubungan langsung dengan pembentukan provisi tersebut. Kontrak yang memberatkan.
Kontrak yang memberatkan adalah jika suatu entitas terikat dalam suatu kontrak yang memberatkan, maka kewajiban ini kini menurut kontrak tersebut diukur dan diakui sebagai provisi. Selanjutnya adalah bagian pengambilan keputusan. Kita mulai dengan kewajiban kini sebagai akibat peristiwa yang meningkat. Nah, apakah ada kewajiban kini yang sebagai akibat dari peristiwa yang meningkat? Jika jawabannya iya, maka kemungkinan yang akan terjadi arus keluar sumber daya, maka akan timbul pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada estimasi yang andal? Jika jawabannya iya, maka provisi dibuat. Jika pertanyaan yang pertama, kewajiban kini sebagai akibat peristiwa yang meningkat tidak, maka muncul pertanyaan yang kedua adalah kemungkinan kewajiban. Jika kemungkinan kewajiban iya, maka muncul pertanyaan selanjutnya. Kemungkinan arus sumber daya keluar kecil, maka pengungkapan liabilitas kontingensi, maka terjadi pengungkapan liabilitas kontingensi. Jika tidak, maka tidak berbuat apapun. Selanjutnya ada PSAK 1, penyajian laporan keuangan liabilitas jangka panjang dengan kovenan. Kesepakatan awal perjanjian pinjaman adalah untuk jangka waktu yang lebih dari 12 bulan dan perjanjian untuk pembiayaan kembali atau penjadwalan kembali pembayaran atas dasar jangka panjang telah diselesaikan setelah periode pelaporan dan sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Hak untuk menangguhkan pelunasan setidaknya selama 12 bulan. Hak entitas untuk menangguhkan pelunasan liabilitas yang timbul dari pengaturan pinjaman selama setidaknya 12 bulan setelah periode pelaporan dapat tunduk pada kepatuhan entitas terhadap kondisi yang ditentukan dalam pengaturan pinjaman tersebut. Klasifikasi liabilitas jangka panjang. Jika entitas memiliki hak dan diskresi untuk membiayai kembali atau memperpanjang liabilitas selama minimal 12 bulan setelah periode pelaporan. Selanjutnya ada berlaku meskipun liabilitas tersebut sebenarnya jatuh tempo dalam periode kurang dari 12 bulan. Dan yang terakhir ada menggunakan fasilitas pinjaman yang sudah ada. Selanjutnya ada situasi pengaruh kovenan pada akhir periode pelaporan. Kovenan mempengaruhi hak penanggulan liabilitas jika entitas disyaratkan untuk mematuhi syarat tersebut pada atau sebelum akhir periode pelaporan. Yang kedua ada situasi tanpa pengaruh kovenan. Kovenan tidak mempengaruhi hak penanggulan liabilitas jika entitas hanya disyaratkan untuk mematuhi kovenan setelah periode pelaporan. Selanjutnya, jika liabilitas memenuhi kriteria untuk klasifikasi sebagai jangka panjang, maka liabilitas tersebut diklasifikasikan sebagai jangka panjang bahkan jika manajemen bermaksud atau memperkirakan entitas untuk menyelesaikan liabilitas dalam waktu 12 bulan setelah periode pelaporan, atau bahkan jika entitas menyelesaikan liabilitas antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan disahkan untuk terbit. Namun, dalam salah satu dari keadaan tersebut, entitas mungkin perlu mengungkapkan informasi tentang waktu pelunasan untuk memungkinkan pengguna laporan keuangannya memahami dampak liabilitas terhadap posisi keuangan entitas. Jika pada akhir periode pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka peristiwa tersebut diungkapkan sebagai peristiwa non-penyesuai sesuai dengan PSAK 8 tentang peristiwa setelah periode pelaporan, yang isinya pembiayaan kembali berbasis jangka panjang dari liabilitas diklasifikasikan sebagai jangka pendek. Yang kedua, perbaikan pelanggaran pengaturan pinjaman jangka panjang diklasifikasikan sebagai jangka pendek.
Yang ketiga, pemberian tenggang waktu pembayaran oleh pemberi pinjaman untuk memperbaiki pelanggaran pengaturan pinjaman jangka panjang yang berakhir sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan diklasifikasikan sebagai jangka pendek. Dan yang terakhir, pelunasan liabilitas diklasifikasikan sebagai jangka panjang. Entitas dapat mengklasifikasikan liabilitas yang timbul dari pengaturan pinjaman sebagai liabilitas jangka panjang ketika hak entitas untuk menangguhkan pelunasan liabilitas tersebut tunduk pada kepatuhan entitas terhadap kovenan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Entitas mengungkapkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami resiko bahwa liabilitas tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan, termasuk informasi mengenai kovenan. Informasi mengenai kovenan ini termasuk dari sifat kovenan dan waktu entitas diharuskan untuk mematuhi kovenan tersebut dan juga jumlah tercatat liabilitas terkait. Dan yang kedua yaitu fakta dan keadaan. Selanjutnya. Untuk tujuan mengklasifikasikan liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang, pelunasan mengacu pada pengalihan ke pihak lawan yang mengakibatkan pengakhiran liabilitas. Pengalihan dapat berupa kas atau sumber daya ekonomi lainnya, misalnya barang atau jasa, atau menggunakan instrumen ekuitas entitas sendiri, kecuali pada paragraf 76B diterapkan. Ketentuan liabilitas yang dapat atas opsi pihak lawan menghasilkan pelunasan dengan pengalihan instrumen ekuitas entitas sendiri tidak mempengaruhi klasifikasi sebagai jangka pendek atau jangka panjang. Jika dengan menerapkan PSAK 50 tentang instrumen keuangan, yaitu penyajian entitas mengklasifikasikan opsi tersebut sebagai instrumen ekuitas, mengakuinya secara terpisah dari liabilitas sebagai komponen ekuitas dari instrumen keuangan majemuk. Sekian informasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada informasi yang kurang tepat, silakan dikoreksi. Terima kasih.